ya Bunda ya. Coba tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Ya Bunda ya, kalau sudah kanan kanan, kiri kiri kan gitu Bunda. Ternyata kalau kita bergerak bersama, berbeda, itu agak lumayan capek juga gitu ya Bunda. Ya alhamdulillah. Terima kasih Bunda atas waktunya, kesempatannya. Semoga kehadiran Bunda di sini bisa menambah ilmu. Kita sama-sama belajar ya Bunda ya. Saya juga belajar dari orang tua. Karena apa? Orang tua itu ada dua Bunda. Satu orang tua biasa, dua orang tua luar biasa. Orang tua biasa itu orang tua yang selalu menganggap bisa, bisa, nggak perlu belajar. Saya ngadepin anak aja ya begini sudah kuncinya, itu biasa. Tapi orang luar biasa, orang tua yang luar biasa adalah orang tua yang selalu merasa apakah saya benar tindakan saya kepada anak saya, sehingga kita terus belajar. Gitu ya Mama ya. Semoga Mama semua di sini termasuk orang tua yang luar biasa. Tepuk tangan buat Mama sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan belajar bersama. Kita hadiahkan Fatihah untuk Rasulullah, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita serta keluarga kami. Ila hadiniya al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya karena Allah yang kena sekali dengan syarakat mustaqim syarakat amin. Mama yang hebat, yang luar biasa. Setiap saya mau parenting, saya selalu pagi-pagi itu pulaan ilmu. Mulai ngaji sampai saya juga mendengarkan parenting. Karena apa? Karena kita itu tempatnya lupa ya Mama ya. Kadang ilmu yang sudah kita tahu dulu lupa dengan aktivitas setiap hari. Oleh karena itu benar kata Rasulullah, man yazra utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Karena apa? Karena kita itu tiap hari ada saja problem sehingga butuh ilmu. Jadi mohon maaf Mama yang mungkin sudah kemampuannya luar biasa saat ini menjadi pendengar setia ya Mama ya. Anggap saya di sini juga sama-sama belajar, bukan pakarnya tapi kita sama-sama belajar. Kebetulan mungkin yang belum pernah ketemu saya banyak ya Mama ya. Sudah ya, ada beberapa. Ada yang belum ya Mama ya. Mana Mama yang kelompok bermain? Angkat tangan. Oh, pasti baru ketemu saya ya Mama. Alhamdulillah. Salam kenal Mama. Kalau yang sudah ketemu saya, angkat tangan mana? Oh, tambah banyak. Terima kasih Mama, gak bosan dari. Alhamdulillah. Ya. Jadi perlu kenalan nggak ya Bu Inga ya? Perlu nggak ini? Perlu, ada yang belum kenal. Iya, perlu Bu. Kalau nama saya, nama kerennya Bunda Mai. Namanya anak, bundanya anak-anak. Jadi sampai di mana-mana panggil Bunda Mai gitu ya Bunda. Nama kecil saya dari Abah ya sampai sekarang ya Siti Maisaro. Bukan Siti Nurhaliza. Siti Maisaro. Dulu waktu Abah saya protes, Bang, ganti Bang nama saya yang keren gitu kayak Eno Larian. Kan saya ngefans banget sama Eno itu. Tapi Abah saya bilang, loh kan itu artis, anaknya Abah kan bukan artis, katanya Abah. Padahal kalau anak kecil itu cita-citanya ingin jadi artis ya Mama dulu. Tapi kalau sekarang artisnya banyak, artis YouTube. Iya, jadi itu nama saya Mama. Dan saat ini saya alhamdulillah sama dengan Bu Inga tetap mengelola lembaga juga di Mamli. Mama kalau ada namanya Ulul Albab itu alhamdulillah saya yang merintis dan sampai saat ini. Dulu Bu Inga bilang, Bu Damai
belum punya paut, dirikan paut Bu Ina gitu, karena nanti kalau ada paut pasti TK-nya banyak gitu. Alhamdulillah sekarang kelompok bermain sudah banyak ya Bu Ina ya. Ada satu lagi Bu Ina, TPA, Taman Pengasuhan Anak. Ya. Sudah belum? Nanti ada mamanya kalau capek taruh aja di sini. Nanti terus menerus itu TPA usia bayi, habis usia bayi nanti kelompok bermain terus mereka terus SD. Insya Allah. Amin. Ya, ya. Intinya Bunda menjadi guru itu memang ada hobi sendiri-sendiri. Ada yang nggak telaten. Teman saya itu pingin ikut saya dirikan sekolah, tapi 1 tahun buyar karena nggak telaten. Enak dilihatnya paling ya Bu, setelah dilakukannya tuh luar biasa. Jadi mau doanya semoga Al-Hijrah terus konsisten, eksis, yang budaya dipercaya masyarakat dan membantu para mama untuk menjadi anak-anak yang soleh, solihah, yang bisa membanggakan mama dan ayah semuanya. Bicara tentang parenting itu luar biasa Mama. Sampai saat ini saya juga masih belajar menjadi orang. Kadang kita itu nggak kontrol diri, emosi, ngadepin anak macam-macam ya Bunda ya. Belajar lagi. Kalau kita nggak sabar berarti kita butuh belajar. Katanya parenting itu bukan ilmu untuk memperbaiki anak, tapi parenting itu adalah ilmu untuk memperbaiki orang tua ya. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya bakal baik. Setuju ya Mama ya? Iya. Jadi pada saat parenting itu kesempatan kita itu seperti botol kosong. Kita buka botolnya, kita kosongkan, kita belajar bersama-sama, kita muhasabah bersama-sama. Apa yang kurang pada diri kita? Kalau ada yang kurang dari diri kita, kita perbaiki. Kalau ada yang sudah ada, kita tingkatkan, kita pertahankan. Gitu ya Mama. Nah, Mama semua sama Bunda, Mama semua sama Bunda sama aja ya. Nah, sama Bu Inge, saya dikasih mandat untuk menyampaikan tema tentang gaya belajar anak dan pola asuhnya. Gaya belajar itu apa sih Mama? Ada nggak pengetahuan dulu waktu di kuliah atau di sekolah tentang gaya belajar anak? Ada Mama? Ilmu baru atau ilmu yang sudah tahu? Kok tertawa sih Mama ini pasti pindah sengaja malu ya. Sifatnya perempuan tuh gitu. Oke, next. Jadi gaya belajar itu dalam teorinya itu ada 4 ya, ada 4. Kalau kita mengenali gaya belajar anak, insya Allah Mama akan mudah jadi guru anak-anak. Nah tadi saya bilang jadi guru itu agak susah Mama, harus telaten. Selain telaten harus ada ilmunya gitu ya. 1, kita harus masuk ke dunia anak. 2, kita harus tahu tentang gaya belajar anak, karakter anak, strategi mengajar dan lain sebagainya. Kalau kuliah itu S1 Mama, sarjana pendidikan. Tapi kalau kita belum ke sana ya waktu parenting ini kita belajar banget. Nah, dalam gaya belajar anak, kita mengenali pribadi anak dulu. Pertama, ada yang istilahnya sanguin dong, 1000 tas. Apa Mama? Sanguin, ya sanguin. Sanguin itu ciri-cirinya mungkin bisa dibesarin Bu. Mohon maaf Mama, seharusnya saya ini pakai kacamata, tapi tadi sudah di tengah jalan depan Roxy baru ingat buka kacamata. Ternyata zoom di sini. Depannya aja yang saya bawa. Jadi sanguin itu ciri-cirinya anaknya ceria. Nah, kalau Mama punya anak susah diam, senangnya guyon aja, ya. Anaknya ceria, walaupun nggak kenal itu gampang kenal, itu anak sanguin Mama. Biasanya. Kemudian anaknya itu mudah bergaul, mudah cari teman, ya Mama ya. Anaknya ramah banget sanguin itu, ceria. Nah, anak itu juga ramai. Biasanya kalau sudah ada perkumpulan gitu,
dia tertawanya paling banter gitu, nggak bisa diem gitu ya anak Sanguin itu. Tapi anaknya sedikit sensitif dan emosional. Siapa kira-kira? Sambil mengingat anak kita dan kita ya, saya kategori ini enggak ya. Susah dikasih, suruh diem tuh susah. Entah bisik-bisik, ngobrol sendiri ya, itu anak Sanguin. Ya. Nah, kalau kita punya anak Sanguin, maka bagaimana caranya ya? Jadi caranya mama harus bisa memberikan perhatian lebih pada anak ini. Kalau mama misalnya bunda ya, terutama di sekolah ya, ada anak Sanguin, anak itu suruh duduk di dekatnya bunda. Dia nggak gangguin temannya yang lain, ya. Atau enggak duduk di depan, pokoknya dia memang butuh perhatian anak Sanguin itu. Kalau dia diorangkan, dia akan jadi baik, gitu. Tapi kalau dia dicuekin sama dengan yang lain, lah dia pasti bikin ulah. Anak itu gitu mama ya. Nah, pasti ada anak kita misalnya 3, mana yang satu gitu. Ya. Kemudian biasanya mama harus bisa jadi teman. Anak Sanguin itu rame mama. Kalau misalnya dia habis dapat pengalaman apa, dia suka cerita. Kebetulan anak saya yang kedua itu habis main sepak bola, ya dia berani gol gitu bun. Dia datang pulang tuh cerita, bunda, aku tadi mau gol kan bunda, aku bahagia hari ini gitu. Jadi kalau sudah dia senang ceritanya begitu, tapi kalau dia sedang sedih, begitu kelihatan banget juga kalau sedih. Juteknya kelihatan. Ketawa ini artinya anak itu. Nah, terus anak ini butuh dukungan kuat dari orang tuanya. Kalau orang tuanya santai, anak ini habis ada prestasi cerita, orang tuanya santai, anak ini justru marah. Kok mama nggak perhatian sih sama aku? Gitu. Karena anak ini ekspresif, jadi dia pingin kita itu juga ekspresif gitu. Iya, betul. Kemudian anak yang seperti ini perlu didampingi ketika dia bersama dengan orang lain. Karena dia anaknya ekspresif, anak ini kadang suka lost control. Ya, suka lost control. Jadi misalnya nih, kita punya anak Sanguin, kita mau ajak dia bertamu, ya, biar dia nggak malu-maluin. Mama harus kasih ini warning sama dia. Nah, nanti akan ketemu banyak temannya bunda. Jangan lupa ya salim ya nak ya. Terus kalau bermain harus waspada, biar nggak malu-maluin mama dan kamu sendiri. Jadi mama harus sering ingetin seperti itu. Kadang anak Sanguin itu juga agak diiringi teman bun. Misalnya nih, dia punya mainan baru. Serang senengnya, dia cerita sama temennya, aku dibeliin ayam mainan bagus dari Australia, dia cerita gitu. Temannya yang menganggap dia sombong kan gitu. Ya, gitu kan ya. Nah, anak yang punya orang tua yang punya anak Sanguin, kasih tahu nak, nggak usah cerita ke teman. Kenapa? Nanti temanmu sedih karena temanmu nggak punya mainan. Ini terjadi di bunda, di anak saya itu. Jadi dia dibeliin sepatu roda, lari ke rumah tetangga cerita sama anak tetangga. Anak tetangga nggak punya sepatu roda, nangis anak tetangga minta sepatu roda. Jadi memang kita harus ini ke anak saya, perhatian, kemudian juga harus ada pemberitahuan sebelumnya supaya dia ya itu tadi nggak lost control. Kemudian berikan apresiasi. Anak Sanguin itu anak yang senang dipuji. Anak mama hebat. Iya, sudah ngegulin kan hebat, bisa ngegulin 2 kali gitu. Jadi senang senang dipuji. Ya, senang dipuji. Yang kedua, anak melankolis. Nah ini ya melankolis ya. Melankolis itu biasanya kebalikan dari anak Sanguin, pendiam. Anaknya pendiam, kemudian anaknya tenang. Walaupun temannya ramai, dia itu cenderung tenang. Ada yang bertengkar, anak itu tenang ya, tenang, nggak ada masalah kalau anak yang melankolis ini. Tapi tiba-tiba kadang nangis karena sensitif.
melankolis. Misalnya bapaknya marahin anaknya, ibunya nangis, ibunya yang melankolis. Ya, anak melankolis itu seperti itu. Anaknya rapi, ya melankolis itu benar. Kemudian tapi anak melankolis ini mudah stres, ya mama ya. Kemudian mudah apa lagi ya? Sensitif, ya mama. Jadi anak melankolis itu kalau mama punya anak seperti ini, nggak perlu sering dimarahin, nggak perlu sering jangankan dimarahin, apalagi digepuk ya, itu nggak perlu. Anak melankolis itu sebenarnya anaknya sudah baik gitu, tapi cara menasehatinya kalau dia salah, ngomongnya berdua, jangan ada orang lain. Anak itu tidak mudah melupakan kalau dia mudah trauma gitu, mudah trauma, mudah stres. Nah, ini harus hati-hati. Makanya kadang orang yang bunuh diri itu ya, itu kadang nggak ada omongnya tiba-tiba bunuh diri ya, itu banyak dari anak melankolis. Nah, tapi jangan ini ya, melankolis itu baik, tapi karena terlalu sensitif, maka kita harus hati-hati mendidik anak yang melankolis. Melankolis ya. Jadi mamanya jangan garang-garang punya anak melankolis. Atau saya yang kedua itu melankolis. Jadi kalau saya kemarin saya nganterin dia tes di MAK. Kakak bisa nggak? Insya Allah katanya. Kira-kira banyak bisa atau enggak? Bunda nggak usah dipikir saya lulus ya, siap-siap aku nggak lulus. Padahal saya cuma ngomong begitu, tapi dia sudah siap-siap aku nggak lulus. Dengan jawaban dia seperti itu saya nggak berani sudah mau tanya. Iya nak, nggak apa-apa. Walaupun nggak lulus sudah mencoba, dan berarti itu takdir yang terbaik. Kakak nanti mondok ya di sana. Iya. Jadi begitu. Anak melankolis kita nggak boleh strength. Karena anaknya udah stres. Dan kita harus terus menggulung hatinya, bikin dia untuk percaya diri. Ya mama. Nah, kemudian anak yang ketiga itu koleris, ya mamanya. Koleris itu anaknya punya keinginan yang tinggi, yang kuat. Dia tipikal pemimpin, suka mengatur. Nah, ini insya Allah bisa jadi pemimpin. Ya, misalnya ada kotor gitu di rumah, mama ayo bersihin ini kotor loh, nggak enak. Nah, itu suka ngatur, itu koleris. Itu jiwa pemimpinnya bagus itu besok kalau besar. Kalau masih kecil kelihatan ngeyelnya. Ngeyel, suka protes, susah diatur, itu anak koleris. Senangnya ngatur, susah diatur. Akhirnya tidur, mama sendiri nggak tidur, nah, protes gitu ya. Anak koleris itu seperti itu. Biasanya anak koleris itu tegas ya. Ya jadi mama cara menanganinya itu harus konsisten. Kalau mama kasih peraturan harus konsisten, kemudian disiplin. Terus tidak banyak memerintah, tapi mengajak dia untuk diskusi. Nah, misalnya anaknya ini susah dibangunin pagi, kan memang anaknya agak keras kepala. Mama ajak diskusi. Nah, supaya nggak terlambat, kira-kira gimana ya nak? Ya bangun pagi. Nah, supaya bangun pagi adik gimana malamnya? Ya tidurnya nggak boleh malam. Dia bisa diajak diskusi. Kalau sudah begitu, dia insya Allah akan konsisten gitu. Jadi besok bangunnya lebih pagi ya. Gitu mama. Anak koleris itu diajak diskusi. Biasanya kalau keras sama keras, kadang anak itu justru menghindari orang tuanya. Nggak bisa juga kita terlalu keras sama anak ini. Gitu ya. Tapi tegas, maksudnya tegas itu dengan aturan-aturan yang jelas. Oke, next lagi. Oh iya, anak koleris itu juga nggak suka orang tua yang terlalu humoris. Orang tua yang terlalu terlalu santai, terlalu humoris itu nggak seneng anak itu. Malah dia itu, misalnya nih, ada kan orang tua misalnya ya, anak ini tahu materi tentang sholat ya di sekolah. Kalau ada sholat, kemudian pulang di rumah, orang tuanya santai, anak itu akan marah, akan protes. Gitu. Anak koleris itu pemimpin banget gitu. Terus orang tua yang nyantai, yang
terlalu humoris itu juga nggak suka gitu. Anaknya karena koleris tuh serius anaknya gitu ya mama ya. Ada nggak ya seperti itu? Iya, biasanya susah untuk senyum anak koleris. Maka mamanya ya bikin dia ajarin dia fleksibel juga gitu ya. Iya deh bisa ini begini gitu. Kadang dia takut terlambat. Nah ini misalnya bajunya berbeda dengan teman gitu. Kalau sudah sampai kok berbeda nggak mau masuk, itu anak koleris. Nggak boleh salah dikit. Maka orang tuanya harus disiplin ya gitu. Saya pernah bunda salah ngambilkan jadwal. Jadi libur, habis itu masuk hari Kamis. Saya pikir hari Senin. Ya, jadwalnya tuh hari Senin. Masya Allah, marahnya minta ampun anak saya. Iya, bunda ini salah jadwal. Aku malu bunda. Gitu. Jadi saya tuh nggak nulis di bukunya karena salah. Selanjutnya, pragmatis. Anak pragmatis itu anak yang paling santai, sederhana ya mama ya, pendiam anaknya ya, sulit beradaptasi. Tapi anak yang pragmatis ini biasanya senang dicari teman, karena anak ini aman bu, diajak ke sana mau, diajak ke sana mau jadi pengaruh ya. Kalau jadi istri soleha banget gitu. Tapi anak pragmatis ini agak lamban melakukan sesuatu. Biasanya ayo nak makan, ceplok lama sekali, ayo nak mandi, ceplok gitu ya. Jadi kalau punya anak yang seperti ini, mama harus bisa mengatur dia lebih disiplin ya. Oh anak saya lambat, maka anak ini harus misalnya biasanya dia bangun jam 7 ke sekolah setengah 8, maka supaya tidak terlambat harus diawas. Saya ada sedikit pragmatis dulu. Makanya kalau parenting saya jam 8, maka saya jam 7 harus sudah mandi gitu. Takutnya telat. Soalnya sembarangnya saya tuh agak lambat. Kelihatan ya mama ya? Iya. Pragmatis tuh begitu. Oke, next lagi. Nah, cara membuat anak senang belajar, maka mama harus mengetahui satu tadi karakternya ya. Kalau sudah kita punya anak pragmatis, maka mama harus apa kan begitu. Oh anak saya pragmatis, ya udah terima. Jangan suruh anak yang pragmatis itu untuk kenceng pekerjaannya. Ya memang sudah soalnya cetakannya pragmatis kan begitu. Oh anak saya sanguin, jangan paksa dia untuk diam. Memang dari soalnya anak ini suka humoris kan begitu ya mama ya. Oh anak saya kolerik, emang dari soalnya anak ini pengatur, jangan paksa dia untuk diatur gitu kan begitu. Jadi itu ya mama ya, kita harus kenali tentang karakter anak ya. Cetakannya berbeda-beda, jangan dibanding-bandingkan ya. Yang selanjutnya gaya belajar. Kalau tadi karakter ya maaf, kalau tadi karakter, kalau ini gaya belajar. Gaya belajar itu beda-beda juga tiap anak. Ada yang gaya belajar visual, ada yang gaya belajar auditori, ada yang gaya belajar kinestetik. Mohon maaf ya bunda, berdiri saya. Coba mama angkat tangan begini. Coba semua angkat tangan, terus goyang. Pegang mulutnya mama. Ada yang duyung pegang hidung. Saya bilang mulut, ada yang pegang hidung ya. Goyang. Pegang dagunya mama. Dagu. Ada yang pegang telinga nggak? Iya. Oke deh. Kalau mama punya anak visual, tidak melihat instruksi, tapi melihat apa yang menggerakkan kita. Tadi saya bilang pegang dagunya mama, ada yang pegang telinga, berarti mama visual ya. Jadi misalnya mamanya lagi makan tapi nyuruh anak untuk sholat, ayo sholat, anaknya gak bakal sholat, anaknya makan ambil piring. Nah itu anak visual. Jadi anak visual itu gak melihat instruksinya mama, lihat gerakannya mama.
Contohnya mana? Biasanya anak yang visual ini gaya belajarnya fokus pada penglihatan ya. Jadi dia akan mudah menyerap materi pelajaran apabila menggunakan gambar-gambar ya, kemudian buku, bentuk ya, misalnya mama ngajarin itu nggak cukup huruf tapi warna-warni seperti ini nih, ini anak visual paling suka dia ya mama ya. Jadi kalau punya pulpen jangan cukup hitam, ada pulpen merah, ada pulpen biru supaya anaknya senang melihat materi yang diajarkan ke dia dalam visual. Biasanya anak visual ini coba tuh terus ya sudah lebih protes kalau mamanya bajunya nggak beraturan. Kerudungnya merah, bajunya kok hijau. Nah, anaknya rapi mama. Anak visual itu biasanya begitu. Dan anaknya juga pakai baju nggak setelan. Mama mana bawaannya ini, kalau nggak ketemu bawaannya setelannya nggak mau. Nah itu anak visual. Anak visual ya mama ya. Oke. Nah, berarti cara belajarnya carikan buku-buku bergambar, carikan video ya. Anak saya nggak senang belajar pakai buku, senangnya di video ya. Saya carikan video gitu bunda. Kan aktif ya, dia suka hafalan gitu. Hafalan itu dia nggak senang baca Quran, tapi saya setelkan YouTube itu dia senang ya, alhamdulillah bisa. Yang penting belajar, itu ya mama ya. Jadi kita harus tahu apa karakter belajar anak. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Auditori itu lebih banyak pada pendengarannya. Jadi biasanya dia kalau melihat guru jarang melihat, jarang menatap kalau anak auditori. Tapi pendengarannya itu dengar. Kalau mama nggak tahu kadang anaknya kayak nggak ngereken kalau diajarin. Misalnya, ayo nak baca ini, dia lihat apa, tapi nyambung itu auditori. Kadang kalau mamanya nggak tahu dijiwir dulu, nanti kita kotor gitu ya. Beda gaya belajar anak beda gitu ya. Auditori itu senang mendengarkan. Karena kalau ada anak yang belajar ingin sambil mendengarkan lagu itu biasanya auditori. Mudah masuk kalau mendengarkan sesuatu. Itu auditori. Kemudian anak ini juga gaya belajarannya itu tidak mempermasalahkan tampilan guru ya, nggak masalah entah gurunya berserobot pakaiannya. Yang penting gurunya itu intonasi suaranya itu enak didengar gitu. Biasanya anak ini suka kalau misalnya cerita gurunya harus banyak improvisasi suara harimau bagaimana, suara kucing bagaimana. Biasanya gitu kalau anak-anak lebih tertarik. Kadang dia juga mudah menirukan suara itu. Saya pernah bercerita anak-anak gitu tentang binatang gitu Bu. Kemudian suara binatang itu nggak persis saya suarakan. Anak bukan begitu suara kuda, bunda suara kuda itu begini gitu. Nah, itu anak auditori itu gitu. Jadi peka banget terhadap pendengaran. Oke, next lagi. Yang selanjutnya anak kinestetik. Anak kinestetik itu dia banyak bergerak. Kalau orang nggak tahu itu anaknya wis baterainya banyak katanya mamanya. Nah, NAKAL ya mamanya katanya itu anak kinestetik. Anakku kok kayak gini yo, aku salah nyetak yo. Itu anak kinestetik mama. Jangan sedih. Justru anak kinestetik itu besok kalau dia bekerja, kerjanya bagus mama anak kinestetik itu. Karena dia tingkahnya luar biasa. Jadi kalau kayak dokter bedah, kemudian dia kinestetik bagus hasil operasinya mama. Ya. Tapi kalau misalnya anaknya bukan kinestetik, anaknya lambat, bisa-bisa meninggal itu pasti hanya karena lama gitu ya. Ya kayak saya nggak bisa jadi dokter bedah karena itu. Jadi kinestetik itu geraknya cepat dan tangkas biasanya. Nah, mereka lebih mudah memahami materi itu dengan praktek langsung.
Jadi makanya kalau di sekolah itu ada outbound, ada outing class, ada langsung praktek mengajar. Kalau sekarang kurikulum Merdeka Belajar harus belajar berbasis project, itu untuk memotivasi anak-anak yang kinestetik ini, memfasilitasi anak kinestetik. Kalau tidak begitu, anak itu kadang boring, males belajar begitu. Next slide. Nah, jadi sudah. Ini caranya cenderung harus lebih rapi ya, itu juga ya sudah saya ceritakan tadi. Agak cepat. Sudah. Apa perlu saya bacakan juga cara belajarnya? Beda ya. Kalau kinestetik itu mengajak anak praktek, itu ya. Jadi kalau bergerak harus banyak mengajak anak praktek sembari beraktivitas. Misalnya kayak guru TK ini, beres, yang rapi, ayo beres, yang rapi. Nyanyinya entah nadanya bagaimana, tapi kalau mama lagukan, anak-anak bakal ngikutin mama. Karena anak-anak kita itu masa bermain, jadi senangnya kalau diajak nyanyi, diajak dongeng gitu ya mama ya. Jangan formal. Ayo bersih, tambah lari anaknya gitu ya mama. Tapi kalau mama, ayo bersih biar rumahnya rapi, terserah pakai nada apa mama, nanti anaknya bakal melihat mama terus ngikutin mama. Mamaku kayak guruku di TK. Jadi seperti itu. Yang bisa tadi apa? Ini punya siapa? Nah, kalau yang auditori tadi cara mengajarnya itu belajarnya sambil mendengarkan tadi G, kemudian mendengarkan kembali rekaman. Biasanya gurunya misalnya cerita apa, mamanya nggak mau misalnya mau mendengarkan ini, kadang tuh ada, Bunda tolong ya Bunda kasih nasihat adik, voice note Bunda. Nah gitu deh. Nah akhirnya di voice note sama gurunya, terus dikirim, Mas Arka, maamnya mau makan sayur ya nak. Omongannya gurunya itu didengar, itu biasanya auditori gitu. Jadi mama kalau ada anaknya yang susah dikasih tahu mama, kok lurut sama gurunya, pakai rekaman gitu, auditori ya. Kemudian menemani anak belajar agar anak bisa berdiskusi langsung. Jadi anak auditori itu senang diskusi, senang diajak diskusi. Next lagi. Yang tadi visual, anak itu senang menggunakan video ya, senang menggunakan buku, senang juga melihat hal-hal yang warna-warni dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa memanfaatkan internet ya mama ya, kalau anak-anak yang visual itu. Tapi mama juga harus ditemani. Next lagi. Sudah. Peran penting orang tua dalam pengasuhan anak, ini tambahan ya mama ya. Tadi sudah ya, gaya belajar, karakter anak. Nanti kita tes bareng-bareng biar ketemu anak saya tipikal yang mana ya mama ya. Nanti kalau misalnya kesulitan di sini, ingat-ingat kata saya, anak saya tipikal apa ya, berarti cara ngajarinya bagaimana ya gitu ya. Kemudian untuk pola asuh anak, mama ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama, mama penuhi kebutuhan fisiknya. Anak itu ibarat tanaman ya mama ya. Kalau tanaman itu biar subur, diapakan mama? Disiram. Terus apa lagi mama? Dipupuk. Terus apa lagi mama? Kasih vitamin. Apa lagi mama? Dijauhkan dari serangga atau tanaman yang mengganggunya, kan begitu ya mama ya. Sama anak kita juga gitu, kebutuhan fisik harus diperhatikan. Mohon maaf kalau di Jember ini sekarang banyak anak yang stunting ya mama ya, makanya posyandu bergerilya ya mendatangi rumah-rumah. Kenapa? Karena mungkin kurang ASI. Banyak ibu yang karir ya, anaknya jadi ASINya
diganti dengan susu formula, bisa juga airnya stunting. Kurang perhatian orang tua juga, orang tua terlalu stres juga bisa pengaruh kepada ASINA. Bahkan di TPA saya itu pun banyak anak-anak itu yang dititipkan kecil itu, saya kira masih umur berapa bulan gitu, ternyata anak ini sudah 2 tahun, kecil gitu, ternyata sudah stunting. Nah, jadi kita itu bukan TPA taman penitipan anak, taman penggemukan anak. Iya, karena kalau sudah ditaruh di TPA anaknya tambah berisi gitu, karena mungkin lihat temannya anaknya bisa makan, kadang kalau di rumah anaknya malas makan, kan gitu ya Bun ya. Kadang ibunya sudah berupaya maksimal, anaknya nggak mau makan, dan gitu ya Bunda ya. Akhirnya di TPA lihat teman-teman makan, anaknya ikut makan. Kadang anak nggak mau makan itu juga karena stres juga, sendirian di rumah juga, kurang bahagia juga ya, bukan dunia anak ya. Nah, makanya di TPA anak tambah mau makan, di sekolah kan PAUD anak tambah senang makan. Kadang kan gitu ya Bu, nggak mau nasi, lihat temannya makan nasi, hanya mau makan, kan gitu Bu. Jadi kebutuhan fisik anak itu harus dipenuhi, karena kalau tidak terpenuhi nutrisinya kurang, pengaruh kepada otak anak. Otak anak itu kan seperti spons Bunda, dia akan bertumbuh berkembang kalau makanan nutrisinya itu tercukupi. Tapi kalau dia nggak, nutrisinya nggak berkembang, makanan yang tidak sehat yang dia makan, dia akan terus mengecil. Anak yang tidak berkembang otaknya, dia malas berpikir. Kalau sudah malas berpikir, dia malas sekolah. Kalau sudah malas sekolah, maka SDM kita lemah. Ya, makanya sekarang kayak pemerintah punya program makanan sehat untuk sekolah kan gitu ya. Karena apa? Untuk memacu nutrisi anak gitu. Jadi anak kita punya semangat belajar tuh dari otaknya. Otaknya dari mana? Dari makanannya, gitu ya Bunda ya. Jadi apa yang dia makan ya itu yang ada hasilnya begitu. Jadi mama harus benar-benar memperhatikan nutrisi anak. Jangan kasih makanan-makanan yang instan. Ya mama ya. Alhamdulillah saya nggak membiasakan makanan yang instan. Tapi ya gitu Bunda, anak saya akhirnya ibaratnya apa? Kalau nggak kucur, nogosari, pisang goreng, molen itu bekalnya. Jadi kalau sudah masuk ke Indomaret, yang diambil cuma susu atau buah, gitu. Kalau dia mau ambil Yakult apa yang selain itu, dia selalu izin, Bunda ini sehat enggak? Ini sehat enggak? Ini halal enggak? Gitu. Benar, yang dicari itu halal dan sehat. Alhamdulillah. Gitu. Bahkan mohon maaf, pernah saya ajak ke Bali itu Bunda, makan kan di hotel ya Bun pagi-pagi. Terus dia lihat anjing gitu kan, ada tulis yang bawa anjing, dia nggak langsung makan. Bunda, makanan kita halal enggak? Gitu. Kok banyak anjing di sini? Gitu. Jadi itu Mama ya. Jadi kita harus mulai kecil kita bekali anak-anak itu tentang kalimat tauhid, tentang halalan thayyibah ya. Karena dari makanan ini yang menjadikan anak kita nanti baik tidaknya. Karena darah itu kan terus mengalir ke dia. Kalau makanannya halal, insya Allah darahnya akan baik gitu ya Mama, tubuhnya akan baik. Kemudian pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan emosional. Jadi anak yang bahagia itu kalau kebutuhan kasih sayangnya tercukupi. Dan sebaliknya anak yang tidak bahagia biasanya kurang kasih sayang. Biasanya kalau di sekolah itu ya guru yang tahu anak ini bahagia dan tidak. Anak itu diem kayak minder. Ini gurunya harus pendekatan ke orang tua. Ada apa di rumah adik kok mesti kayak termenung, pandangannya kosong, nah gitu. Nah mama harus apa namanya ya, koreksi diri. Oh, apa saya di rumah terlalu marah-marah ya? Apakah anak ini kurang dibelai ya? Apakah anak ini kurang diajak ngobrol ya? Jadi begitu ya mama ya. Jadi kadang itu sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anak, psikologi anak gitu. Nah, jadi orang tua itu harus baterai anak itu ada 4 Mama, ya Mama ya. 1 kasih sayang. Tadi 2 nutrisi ya. 3 apa Mama? Waktu. Ya Mama ya, waktu. Dan 4 pujian, penghargaan untuk anak.
Jadi itu harus mama penuhi. Misalnya anak ini pulang nggak nangis aja, bisa ditinggal aja sekolah, mama harus tadi nggak nangis ya, enggak, pas itu sudah penghargaan. Hebat anak mama, tidak ditungguin mama, gitu ya. Jadi harus terus begitu supaya anaknya punya apa ya, kayak tumbuhan itu bisa bertumbuh cepat gitu ya. Anak yang udah dengan harga itu seperti itu, punya nilai diri anaknya. Oke, next lagi. Saya itu nggak punya ibu, Bunda, mulai usia 6 tahun. Ibu saya meninggal. Alhamdulillah, saya punya pengasuh, tapi pengasuh saya itu luar biasa sayang dan benar-benar karena dia nggak punya anak ya Bunda. Saya itu seperti anaknya gitu. Jadi kalau bangun tidur, jadi sampai sekarang tuh yang saya ingat tuh bukan ibu saya yang mengasuh saya Bunda. Karena ibu saya itu mulai saya umur 4 tahun beliaunya sudah sakit, sering bolak-balik ke rumah sakit. Jadi jarang saya tuh mengingat saya digendong ibu saya itu enggak. Tapi yang saya ingat itu pengasuh saya Bunda. Jadi kalau saya bangun tidur, saya tuh digendong sama dia tuh. Oh anak cantik, kayak Yeti Octavia gitu Bunda. Dibawa ke kamar mandi, dimandiin. Nanti saya masuk sekolah tuh pintar, besok jadi guru gitu. Selalu dia memuji saya gitu. Dan benar-benar sampai terbawa ketika saya di sekolah, kalau saya nilai jelek, saya tuh kayak malu karena katanya saya pintar, besok jadi guru gitu. Masya Allah. Jadi memang kata-kata itu hipnotis ya, makanya kita harus bersyukur di saat kita tuh punya umur, berikan pujian-pujian yang baik pada anak-anak kita, karena itu yang akan dikenang gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya yang kalau lihat anak saya itu, mama yang saya bikin nangis tuh saya takut meninggal gitu. Karena takut saya ditinggal juga seperti anak saya ditinggal anak saya ditinggal ibunya seperti saya ditinggal ibu saya gitu. Jadi nangisnya saya itu begitu. Semoga ibu saya seperti ya bapaknya, walaupun beliau tidak membesarkan saya, tapi saya yakin dengan hadirnya saya di bumi ini, ibu saya sudah jariah ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan pendidikan sejak dini ya, bekali anak dengan sikap dan perilaku yang positif. Tidak ada kita itu yang sempurna ya, pasti kita ada hal-hal yang watak kita yang buruk, itu pasti ada. Tapi insya Allah kalau kita dekat sama Allah, kita itu akan tertuntun ya. Misalnya nih, kita banyak doa ya, jadi ibarat sholat kita jalanin, doa kita jalanin, zikrullah kita jalanin. Tapi kita ngelihat anak kita nakal gitu, insya Allah yang keluar dari mulut kita tuh nggak kira buruk ya namanya. Kali astagfirullahaladzim, kayak gitu ya, gitu ya. Jadi akhirnya yang tertangkap oleh anak kita kan positif. Tapi beda kalau kita itu tidak banyak berzikir, misalnya hal-hal negatif. Lihat anak langsung ya keluar nama binatang, bila akhirnya yang tercermin kepada kita adalah guru, orang tuanya selalu ngumpat ke dia. Sekarang banyak kasus ya mama, anak menyembelih ayahnya, anak menyembelih ibunya, iya. Ternyata ditelusuri oleh psikolog. Kenapa? Karena ibunya ngumpat anaknya. Ada yang kemarin saya lihat di TikTok itu, kenapa anaknya sampai bunuh ibunya? Karena dibilang anaknya itu anaknya dajjal. Iya, jadi dia mengumpat anaknya sendiri gitu. Anaknya dajjal. Jadi anaknya sampai lost control, ambil parah, dipukul sampai putus ininya ibunya. Ya. Jadi hati-hati dengan lisan kita, mulutmu hari maunya. Ibu ini yang luar biasa dikasih kecerdasan bahasa yang banyak sama Allah. Tapi bagaimana kecerdasan bahasa kita ini menjadi sebuah petuah yang indah untuk anak-anak kita. Jangan sampai bahasa yang lebih ini justru menjadi celah buat anak kita dan kita. Maka kita harus benar-benar ini ya mamanya, nafsu itu naik turun.
Ya, nafsu itu naik. Yang bisa mengendalikan nafsu kita apa? Kalimatullah. Kita menyebut Allah. Jadi di saat kita lagi suntuk, lagi kita sedih, kita perbanyak zikir la ilaha illallah. Naik turunnya kita la ilaha illallah. Kan kita seperti begini. Kita ambil nafas, gitu ya. Ambil nafas, la ilaha illallah. Mengeluarkan nafas. Itu sudah kita. Semakin kita banyak zikir, insya Allah kita akan terkontrol emosinya. Ya Mama ya. Karena kita itu ciptaan Allah, jadi harus menyebut banyak ke Allah supaya kita tidak liar ya, nafsunya tidak menguasai diri kita. Oke, next lagi. 7 hal yang harus diperhatikan dalam mengasuh anak. Yang pertama, Mama lihatlah usia anak ya Mama ya. Kalau memberikan nasihat, lihat usia anak kita. Anak kita umur 5 tahun, konsentrasinya paling 5 menit, belajarnya 5 menit, nggak usah lama-lama. Mama ajarin anak 5 tahun 1 jam, kalau nggak gitu dipukul ya, yang salah Mama. Karena konsentrasinya anak itu sebentar. Ngajarinnya juga nggak usah banyak-banyak gitu. Yang penting nyampe. Ngasih nasihat juga nggak usah panjang-panjang, yang penting nyampe. Anak soleh, anaknya Mama. Kalau sekolah jadi anak baik ya nak ya. Sopan, santun sama guru, sama teman, biar disayang. Itu sama saya kadang sering begitu ke anak saya, karena anak saya kinestetik. Takut gurunya itu murka sama dia karena tingkahnya. Jadi saya selalu pesan saya gitu, Bunda harus sopan ya, harus sopan sama Ustaz, dengerin kata Ustaz kesabaran. Anak-anaknya itu nggak bisa diam. Nanti saya kasih tahu gurunya kalau anak saya kinestetik. Kemudian yang kedua, paham kebutuhan anak tadi. Jadi kalau anak itu sudah kelihatan capek, kelihatan lapar, jangan dikasih tahu, jangan diajarin. Biasanya dia justru protes. Maka penuhi kebutuhan anak. Kalau dia waktunya tidur, suruh tidur dulu, biar tidur nanti habis subuh belajar. Jangan paksa kondisi dia capek. Saya biasa begitu Bunda. Tapi anak-anak itu harus konsisten Bunda. Aku tengah saya cerita. Setiap habis subuh, saya itu biasa anak-anak itu ngaji Bunda. Karena kalau habis maghrib anaknya udah capek, saya nggak pernah belajar habis maghrib, jarang. Karena anaknya capek dan saya juga capek. Jadi belajar saya sama anak itu habis subuh. Habis subuh itu belajar. Walaupun kadang anaknya mulai itu tetap saya ajarin. Nggak apa-apa, nanti dilihat gitu. Misalnya hafalan Al-Quran gitu. Anak saya sudah kelas 3, sekarang hafalannya sudah mau 4 juz. Jadi kalau pagi itu saya ajarin 1 ayat. Misalnya wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha. 10 kali saya baca. Coba kita baca wasyamsi wa duhaha. Cuma begitu udah saya. 1 hari 1 ayat. Itu mulai umur 4 tahun. Kalau 4 tahun masih surat pendek. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad gitu. Saya ajarin. Alhamdulillah tabungan 1 ayat enggak terasa. Usia dia sekarang 8 atau 9 tahun ya, itu sudah 4 juz. Itu santai pekerjaannya Bunda. Sangat santai. Kalau Bunda bisa target lebih banyak, ada yang 9 tahun udah 15 juz ada. Tapi saya santai. 1 ayat. Nah, pernah kalau saya lagi haid, itu kan saya nggak ngajarin ya Mama ya. Saya santai, saya biarin. Anak saya yang bangun. Udah, aku ngaji, ayo aku ngaji gitu. Kenapa? Karena konsisten tadi. Sama dengan anak yang kalau pagi biasa dimandiin pagi, nggak mandi kan pasti minta mandi ya. Jadi seperti itu. Jadi harus konsisten. Kalau pingin anak-anak pingin seperti misalnya pingin mama anaknya senang sholat di usia 7 tahun, maka biasa mulai saat ini TK sudah sholat. Walaupun dia sholatnya masih gerak, nggak masalah.
Kadang masih pakai pampers, saya masih kecil itu masih nggak masalah, tapi kita pastikan dulu sudah suci ya, pampersnya nggak banyak. Terus malah kalau saya dulu doa sholat itu saya banterin. Ada waktu anak saya di sebelah sana. Kafiroh alhamdulillah kafiroh subhanallah bukratan wa asila. Itu saya banterin sengaja supaya anak saya dengar. Padahal anak saya di sini tuh cuma main-main apa puzzle gitu, saya banterin. Tapi ternyata benar ketika dia sudah usia 5 tahun sudah hafal. Gitu. Insya Allah bisa ya Mama ya. Jadi mengaji anak sholat jangan tunggu balik dosa gitu. Sekarang itu sudah mulai. Kalau masih PAUD, masih TK, paling tidak gerakannya dulu dan mengingat waktunya dulu. Kalau bacaannya sambil ngomong, Insya Allah. Pokoknya Mama banterin aja deket anak. Nanti anak-anak itu ngerti. Yang saya ingat anak itu perekam ulung. Entah perekam dari mata, entah perekam dari telinga. Jadi ya perbanyak kita kasih rekaman yang berpositif juga supaya anak kita menyimpan sel-sel yang baik. Oke. Untuk selanjutnya orang tua harus kompak ya Mama ya. Jadi kalau bisa nanti ilmu yang dari sini yang mungkin ada yang cocok buat Mama sampaikan ke suami. Bahkan saya tuh sekarang tuh Bunda misalnya mungkin sekarang tuh belajarnya ada TikTok seliweran ya, ada parenting, ada nasihat. Wah ini kena banget ini di suami saya. Saya simpen, saya kirim ke suami saya. Kan ada tuh bahwa nasihat ayah itu sangat luar biasa untuk anak yang saya kirim lagi ayah. Karena kalau ayah suruh datang ke parent itu paling susah gitu. Jadi ya kita yang misi akan menyampaikan, menyambungkan parenting itu gitu. Ayah harus diajak, harus misalnya gini, ayah itu susah baca Quran ya. Nanti kita buat ya kalau ya, anak kita sudah besar. Ayo habis maghrib kita upayakan ngaji Yasin aja ya. Gitu. Jadi awal-awalnya ayahnya ogah-ogah kita kasih Quran, lama-lama kan mau ya mah. Nah, didik ayahnya dulu. Lama-lama anaknya yang terdidik semuanya. Jadi seperti itu Mama. Insya Allah kalau keluarga kita terus didejeli dengan kalimat Allah, di rumah kita terus diperdengarkan kalimat Allah, rahmat Allah akan turun ya di situ. Selanjutnya yang keempat itu perlunya contoh ya positif, perilaku positif dari orang tua ini pasti ya Mama ya. Yang selanjutnya komunikasi dua arah yang efektif. Luangkan waktu untuk mengobrol dengan anak itu. Sesibuk apapun Mama harus ajak anak cerita. Misalnya Mama kerjanya dari pagi sampai sore, punya waktu hanya pada mau tidur itu nggak masalah. Nah tadi ngapain, ceritain dong Mama. Itu luar biasa bagi anak Mama. Anak itu nggak butuh, ya paling kalau susu memang butuh ya, tapi nggak butuh uang yang banyak. Tapi perhatian yang luar biasa itu benar-benar. Apalagi kalau Mama tanya, tadi belajar apa coba? Nilainya Mama lihat. Kalau Mama sudah koreksi sampai nilai, anak itu sekolah bakal kepikiran kalau nilainya jelek nanti dilihat mamaku kan ya. Karena dia akan terus laporan ke mamanya. Sampai ada murid saya itu nangis ke gurunya, Bu guru, tolong jangan dikasih 30, aku takut nanti sama ayahku gitu. Ada yang gitu, oh bingung gurunya. Akhirnya gurunya deketin ayahnya, nanti ayah dengan dimarahin. Oh enggak Bu guru, saya enggak marah, cuma memang saya setiap hari melihat nilai anak saya. Itu positif supaya anaknya bisa termotivasi. Kemudian konsisten, disiplin ya, disiplin itu memang capek mamanya. Saya tuh kadang sampai kapan ya saya menjadi polisi rumah gitu. Bangun tidur bangunin gitu ya, setiap sholat kita seperti alarm gitu ya. Ternyata itu mungkin capeknya pada waktu masa kecil Mama. Saya ngerasakan saat ini anak saya usia 9 tahun itu sudah enggak, alhamdulillah jam 3 malam sudah enggak dibangunin sholat tahajud sendiri, sholat duha
sudah nggak disuruh. Saya mau berangkat itu, nah sekarang libur, apa tugasnya adik? Iya bunda, iya bunda. Mandi, sholat tuh. Udah nggak capek. Capeknya itu memang pada masa PAUD, TK kelas 1. Tapi kelas 1 saya sudah nggak capek. Karena PAUD sama TK itu sudah saya biasakan. Jadi kalau sholat subuh, anak bangun jangan ditidurin lagi, itu yang susah. Kadang yang salah orang tua, biar nggak diganggu anaknya. Anaknya ditidurin lagi, jangan. Ya mama ya, biasakan anak bangun pagi, kasih pagi. Iya, supaya dia subuhnya nggak sulit. Termasuk belajar. Entah mau tidur, biasakan buku deketin anak, biar anak itu biasa pegang buku, walaupun gak dibaca, paling deketin buku. Itu kebiasaan saya dulu gitu Bu. Akhirnya ketika dia ini mau tidur nggak baca buku cerita, dia nyari di mana bukunya gitu. Jadi memang yang paling sulit ketika PAUD sama TK. Tapi insya Allah kalau PAUD TK, karena ini kan lagi nyetak, ya mama ibarat kulit itu lagi nyetak sesuatu yang masih lumer ya, apa ya, yang belum tercetak. Tapi kalau sudah cetaknya jelas, disiplin, insya Allah. SD, anak masuk SD, mama nggak susah mau bangun nih, nggak susah, mau belajar nggak susah, mau nyuruh sholat nggak susah semua. Jadi itu yang mama ya. Saya tuh punya anak lama, 9 tahun, baru punya anak. Jadi sudah tua sudah baru punya anak. Gitu. Jadi benar-benar hati-hati karena begitu sulit mendapatkan anak gitu ya, anugerah bagi saya gitu. Jadi benar-benar saya jaga itu, saya atur, saya jaga. Tapi ya alhamdulillah sudah yang satu umur 13 tahun, sekarang yang satu umur 9 tahun. Apalan sudah nggak disuruh, habis subuh bangun sendiri, malam tahajud sendiri gitu. Itu ya Allah terima kasih gitu. Semoga sampai kita mati dia tetap istiqomah seperti itu ya mama ya gitu. Next lagi. Nah alhamdulillah ada hadis disampaikan waqala alaihi sholatu wassalam di an yu'adzabur rajulu waladahu khairul lahu min ayatasuddat biswa. Jadi yang artinya seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia mensodakohkan. Jadi mendidik anak itu melebihi pahalanya daripada sodakoh. Benar, kalau kita itu meninggal kemudian anak kita anak yang soleh, itu sama dengan kita itu ada jariah, terus mengalir doanya ya mama ya. Jadi kan ada 3 yang tidak terputus amal kita itu ya mama. Pertama apa mama? Sedekah jariyah. Terus apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang terus mendoakannya. Jadi kalau mama punya ilmu walaupun itu sedikit, diajarkan kepada anaknya terus memakai ilmu itu, maka itu yang menjadi jariyah mama yang mengalir hingga yaumil qiyamah. Itu ya mama ya. Mungkin materi saya cukup panjang. Semoga dari hal-hal yang saya sampaikan ada yang bermanfaat untuk kita semua. Saya berbicara ini juga berbicara pada diri saya sendiri. Semoga kita terus terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Pertanyaan saya, setelah itu saya belajar visual sama auditori ini anak saya sama, hasilnya sama. Apa bisa begitu? Bisa juga, tetapi sebenarnya ada dominan, pasti ada dominan. Oh iya. Kan karena itu pertanyaannya cuma 5 ya bunda ya. Jadi nanti kalau biasanya mama bisa lihat ciri-ciri anak ini lebih banyak di mana. Iya, lebih banyak di mana. Misalnya dia belajar kok males pakai buku, tapi
bunda aja yang bacain. Nah itu anak saya biasa begitu, bunda aja yang bacain, aku males baca, jadi dia tuh dengan dengerin. Nah itu berarti auditori. Oke. Kalau saya sukanya sama gambar. Suka gambar. Yang gambar terus dia ciptakan sendiri kadang. Oh bagus, itu ya visual dan auditori masuk deh. Terima kasih. Biasanya gini mama, tipikal anak visual kalau baca kalau baca itu kan suka warna-warni gitu ya. Itu bisa dilihat anaknya tuh gerakan matanya tuh lebih cepat kalau anak visual. Kalau anak auditori itu mulutnya itu ikut-ikut. Kalau dia baca itu ikut kan ada, kita mau baca kan ada yang bersuara ada yang enggak ya. Kalau saya tipikal visual tuh hanya pandangan mata gini-gini, kok cepet banget sama gitu, suami saya biasa gitu. Tapi kalau suami emek-emek dulu gitu bunyi, dia auditori. Akhirnya anaknya dapat dua-duanya, auditori ada visual. Gabungan dari kedua orang tuanya gitu. Tapi pasti ada dominan di mana? Pasti ada dominan di mana? Tepuk tangannya sekali lagi untuk bunda-bunda dan teman-teman di sini. Acara selanjutnya adalah penutup. Demikianlah rangkaian acara parenting di semester 2 pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari wali murid baik KB maupun TK Alindra Jember. Semoga ilmu yang telah disampaikan dan yang kita dapatkan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis dan hamdalah bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.